Ya, kita semua tahu apa itu matahari. Kenapa musim panas lebih panas daripada musim dingin dan bahwa ruang hampa itu benar-benar kosong. Tapi apa benar? Ternyata banyak hal yang kita ketahui saat ini, kenyataannya, tidak seperti itu. Matahari adalah bola api. Agak mirip, tapi apa yang kita lihat sebagai matahari di langit adalah hasil dari proses peleburan nuklir yang terus-menerus. Proses ini melepaskan energi yang sangat banyak setiap detiknya. Tapi sebenarnya, tidak ada yang terbakar di sini. Agar menyala, api butuh oksigen yang jarang ditemukan di matahari. Matahari berwarna kuning. Kekuatan layaknya cahaya matahari ini sangat besar, tidak dapat digolongkan dalam satu warna saja. Ada banyak campuran warna yang membuatnya terlihat putih. Matahari terlihat kuning atau oranye, kadang merah. Itu karena atmosfer bumi mengurai warna seperti biru, hijau, dan ungu. Itu juga sebabnya langit terlihat berwarna biru. Air sangat langka di alam semesta. Kedua unsur penyusun air sangat melimpah di alam semesta. Kita pikir air langka karena sangat jarang ditemukan di planet lain. Tetapi, ilmu pengetahuan mengatakan ada banyak planet besar yang setengah dari masanya adalah air. Sebagai perbandingan, masa air di planet kita hanya 0,02%. Seluruh komet punya ekor. Kenyataannya, komet hampir tak terlihat sebelum mendekati bintang dan ekornya muncul. Ekor ini terdiri dari butiran es yang berhamburan saat komet mendekati panas bintang. Jika tidak dipanaskan, komet tidak akan punya ekor. Ruang kosong di luar angkasa dingin. Ruang angkasa bukan cuma dingin, tapi sangat dingin. Minus 270 derajat Celcius. Pakai sweater saja tidak cukup, tapi semakin mendekati matahari, suhu bisa mencapai 121 derajat Celcius. Itu sebabnya, pakaian antariksa berwarna putih, mereka perlu memantulkan sebanyak mungkin cahaya dan panas. Orbit merupakan lingkaran dengan benda raksasa sebagai pusatnya. Saat matahari menjaga planet-planet tetap di orbitnya melalui tarikan gravitasi, mereka juga punya gravitasi sendiri yang menggeser pusat orbitnya menjauh dari matahari. Terlihat seperti sedang menari bersama, ditambah lagi orbit berbentuk elips, bukan lingkaran. Musim panas lebih hangat karena kita lebih dekat ke matahari. Tidak sama sekali. Selama musim panas, matahari berada di atas cakrawala sampai 17 jam sehari, sedangkan selama musim dingin hanya 6 jam. Ini terjadi karena poros bumi miring beberapa derajat, sehingga pada satu waktu dalam setahun, bagian utara bumi menangkap lebih banyak sinar matahari. Dan di waktu yang lainnya, giliran bagian selatan yang dapat lebih banyak kehangatan. Astronaut berolahraga pada orbit karena mereka butuh tubuh yang berotot untuk bekerja di luar angkasa. Gravitasi di orbit tidak merubah tubuhmu dan tidak terlalu berpengaruh. Astronaut berolahraga karena harus bersiap untuk kembali ke bumi dan menghadapi gravitasinya tanpa merasa kelelahan. Sulit melewati sabuk asteroid. Tidak seperti di film, sabuk asteroid sungguhan agak membosankan dan kosong. Dua asteroid berjarak cukup jauh dan tak ada apa-apa di antaranya. Pesawat ruang angkasa dapat melaluinya dengan perencanaan yang matang, seolah sedang jalan-jalan di taman. Cuma bedanya, ini di luar angkasa. Suara dan api di ruang angkasa. Tidak ada oksigen di luar angkasa, jadi jika pesawat luar angkasa meledak, api akan membakar oksigen di dalamnya, lalu menghilang begitu saja. Dan dalam ruang hampa, tidak cukup materi untuk menghantarkan suara. Seharusnya matahari menghasilkan suara yang memekakan telinga karena ledakan besar terjadi terus-menerus dalam jumlah yang sangat banyak. Tahun cahaya adalah satuan waktu. Jika suka cerita fiksi ilmiah atau membaca artikel sains, kamu pasti mengenalnya. Tapi beberapa orang belum menyadari bahwa tahun cahaya bukanlah waktu, tetapi jarak yang dapat dilewati satu foton di ruang hampa dalam setahun. Cahaya merupakan hal tercepat yang pernah ada. Mungkin, tapi cuma di ruang hampa. Akhir-akhir ini, kita tahu beberapa cara untuk memperlambat foton, ia akan melambat saat melalui zat yang berbeda. Elektron sebaliknya akan bergerak dengan kecepatan yang sama pada zat-zat ini dan kadang bahkan lebih cepat dari cahaya. Ruang hampa di luar angkasa benar-benar kosong. Meski isinya sedikit atau nyaris kosong, ruang hampa sebenarnya diisi medan energi yang saling berinteraksi dan bahkan dapat menciptakan partikel. Gas raksasa terbuat dari gas. Planet seperti Jupiter atau Saturnus disebut gas raksasa, tetapi mereka punya inti yang padat di dalamnya.
Setidaknya secara teori, karena tidak mungkin untuk mempelajari raksasa gas seutuhnya. Satelit apapun akan hancur oleh tekanan besar sesaat setelah mendekat. Planet superbumi seperti bumi tetapi lebih besar. Istilah barusan cuma menggambarkan ukuran planet ini yang lebih besar dari bumi, tetapi tidak sebesar, katakanlah, Uranus atau Saturnus. Lubang hitam menelan apapun di sekitar mereka seperti corong raksasa. Lubang hitam dinamai seperti itu karena kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Ia adalah benda raksasa yang gaya gravitasinya bekerja sebagai perangkap, bahkan cahaya tidak dapat menembusnya. Benda lain dapat mengelilinginya seperti planet mengorbit pada matahari. Tapi, jika terjebak dalam horizon lubang hitam, kamu akan lenyap selamanya. Tata Surya memiliki 8 planet. Ada bukti matematis yang menganggapnya salah. Tapi pada posisi yang lebih jauh lagi, seharusnya ada planet yang 10 kali lebih besar dari bumi. Belum ada namanya, para ilmuwan masih harus mengkonfirmasi keberadaannya. Kita tahu seberapa besar alam semesta. Tempat terjauh di mana cahaya pernah sampai pada kita adalah 13,8 miliar tahun cahaya dari bumi. Tetapi alam semesta terus berkembang dengan cepat, dan jika pernah ada sesuatu yang jaraknya 13,8 miliar tahun cahaya, sekarang mungkin lebih jauh lagi. Merkurius adalah planet terpanas di tata surya. Merkurius adalah yang terdekat dengan matahari, tetapi Venus jauh lebih panas. Merkurius tidak punya atmosfer, sedangkan Venus memiliki atmosfer yang sebagian besar terdiri dari CO2 yang mengikat panas di dalamnya dan menambah suhunya. Ruang angkasa memiliki bau. Kadang para astronot mengatakan bahwa baunya seperti tiang yang terbakar. Tetapi sebenarnya itu adalah bau ketika mereka kembali ke stasiun ruang angkasa setelah berjalan-jalan di luar dan melepaskan helm. Mereka mencium bau ini dari pakaian antariksa mereka. Lagi pula, tidak mungkin mengendus di ruang hampa udara. Kita bisa melihat jutaan bintang di langit. Jumlahnya jauh lebih kecil, hanya sekitar 3.000 bintang. Ada banyak benda lain yang mungkin terlihat dan tampak seperti bintang, planet di tata surya, galaksi yang jauh, dan bahkan satelit. Segala sesuatu di tata surya terpaku di tempatnya. Tidak, semuanya selalu bergerak. Bulan semakin menjauh dari bumi setiap tahunnya, dan kita juga semakin menjauh dari matahari. Kecepatan pergeseran dan gerakan ini terlalu kecil untuk dirasakan, tetapi hal ini terjadi terus-menerus. Bulan mengorbit searah dengan arah rotasi planetnya. Triton adalah bulan terbesar di Neptunus dan satu-satunya di tata surya yang berotasi berlawanan arah. Ia juga semakin dekat ke Neptunus setiap tahun dan suatu hari akan hancur karenanya dan menjadi cincin asteroid. Kita berada di gerbang perjalanan antar bintang. Kita belum punya teknologi yang memungkinkan untuk saat ini dan mungkin selamanya. Tidak ada yang lebih cepat dari cahaya, dan untuk benda yang besar, sebenarnya mustahil untuk mendekati kecepatan itu. Artinya, melakukan perjalanan antar bintang akan memakan waktu yang sangat lama, dan manusia tidak tahu bagaimana mengakalinya. Tapi, perjalanan antar bintang bisa jadi tema film yang menarik, dan dijamin durasinya tidak akan sampai puluhan tahun. Jadi tidak akan ada yang bertanya, sudah sampai belum? Dengan nada yang menyebalkan. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang pasti kamu suka. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.